kembali bersama saya Andri Maulana di channel Biang Wali. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan menyambung materi yang telah saya sampaikan pada minggu lalu, di mana materi sebelumnya sudah saya bahas tentang konsep jaringan komputer dan IP address. Nah, di pertemuan minggu ini saya akan mereview sedikit tentang IP address ya, dan ada sedikit tambahan, dan juga akan membahas tentang yang namanya subnetting. Bagaimana konsep subnetting dan bagaimana penerapannya. Baik, untuk itu sebelum kita mulai, ada baiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel kami, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, di like dan di share ke teman-teman agar channel ini terus berkembang dan terus semangat dalam memberikan materi-materi yang bermanfaat. Baik, kita mulai. Di minggu ini kita akan membahas tentang IP address ya. Yang sebelumnya juga saya sudah berikan, saya sedikit review saja, di mana IP address ini ada dua ya. Ini ada yang IP versi 4 dan juga ada IP versi 6. Nah, di IP versi 4 ini terdiri dari 4 oktet, di mana kalau di total 4 oktet itu menjadi 32 bit. Dapat dari mana? Karena masing-masing oktet pada IP address memiliki 8 bit ya. Maka kalau 4 dikalikan 8 itu sebanyak 32 bit. Mana contohnya? Ya, ini adalah oktet pertama, kemudian oktet kedua, kemudian oktet ketiga, kemudian ini adalah oktet keempat. Ini adalah contoh IP address versi 4. Kemudian IP address kemarin memiliki namanya IP private dan IP public. Mana contohnya? Nah, ini adalah contoh dari tabel IP private ya. Ini adalah IP yang bisa kita gunakan di sisi jaringan lokal. Nah, di luar dari tabel ini disebut dengan IP public, yaitu yang digunakan untuk ke internet. Kemudian IP address memiliki syarat-syarat ya, memiliki syarat untuk membuatnya, dimana kalau IP address itu tidak ada yang namanya 1 dan 0 ya, 1 semua dan 0 semua di oktet terakhir. Contohnya seperti ini untuk yang 0 semua. Ya, kalau oktet terakhirnya 0 di sini, maka nanti kalau ditulis dalam bentuk bilangan biner ini 0 semua sebanyak 8 bit. Kemudian untuk 1 semua ini tidak bisa digunakan kalau kita gunakan IP 192.168.10 titik ya 255, dimana kalau 255 ini kalau kita jadikan bilangan biner maka dia akan menjadi 1 semua sebanyak 8 ya. 8 bit itu bentuknya 1 semua, maka tidak bisa digunakan. Maka IP yang bisa digunakan itu adalah 1 sampai dengan 254. Oke. Jadi misalnya seperti ini, Anda memiliki IP 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.254. Kemudian nanti apabila ada 300 komputer gimana? Ya berarti nanti 192.168 gitu kan, 11 mulai lagi dari 1 sampai dengan 192.168.11.254. Nanti seterusnya 192.168 sampai dengan terakhir berapa ya? Nanti bisa ditentukan sendiri. 13 mulai lagi dari 1 sampai dengan 192.168.13.254. Sampai terakhir yaitu adalah 192.168.255.1 sampai dengan 192.168.255.254. Loh, kok ini boleh Pak? Di sini ada 255, ya boleh karena ini kan bukan oktet terakhir. Nah, kalau oktet terakhir itu nggak boleh ya, ada 1 semua atau 0 semua. Adapun kalau misalnya di tengah-tengah seperti ini ya, atau di sini contohnya nih 192.168.255 ya titik 1, boleh nggak? Boleh gitu. Begitu juga misalnya kalau kita punya IP address 192.168
0.1. Tuh. Nah, ini boleh bisa digunakan. Ya, valid. Yang tidak boleh adalah 192.168.0.0. Nah, ini misalnya seperti ini. 192.168.0.0. Nah, ini tidak valid. Nah, ini nggak boleh digunakan. Pokoknya rumusnya ingat aja. Tidak boleh ada 1 semua atau 0 semua di semua oktet terakhir ya. Tuh. Bisa ganti atau saja. Ya, jadi tidak ada 1 semua atau 0 semua di oktet terakhir. Seperti itu. Kemudian IP address ada yang namanya kelas IP address, kelas full, dan juga kelas less. Nah, kalau kelas full itu adalah contohnya adalah kelas A, kelas B, kelas C. Nah, ini tabelnya seperti ini. Anda bisa lihat. Mungkin saya akan buka dulu. Nah, ini adalah kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Nah, ini disebut dengan kelas full. Dimana kalau kelas A ya, nanti dia jumlah networknya ada 128. Terus kemudian jumlah hostnya atau jumlah komputernya yang ada di kelas A itu adalah sebanyak 16 juta. Nanti ada perhitungan ini didapat dari 2/7. Kalau untuk menghitung jumlah host per network ini menggunakan 2/24. Nah, nanti kalau di total 2/7 tambah 2/24 adalah 2/31. Maka totalnya adalah 2.147.483.648. Kalau untuk menghitung total keseluruhan, ini IP yang 255 dimasukkan ya. Nah, karena kan IP 255 itu dia tetap dihitung tapi dia tidak bisa digunakan karena IP 255 itu adalah IP untuk broadcast. Begitu juga kemarin ada yang menanya kalau untuk kelas IP address kelas A itu kan dari 1 sampai dengan 126. Kemudian kelas B itu dari 128 sampai dengan 191. Nah, untuk 127 gimana? Nah, IP 127 itu nanti digunakan sebagai IP loopback. Dia juga nggak bisa digunakan sama halnya dengan IP yang ada belakangnya 255. Itu menjadi alamat broadcast. Ya, jadi untuk 127 itu dia tetap dihitung dan juga 255 tetap dihitung kalau di total keseluruhan nih yang untuk kelas A. Nah, tapi nanti dalam penggunaannya dia tidak bisa digunakan yaitu 127 sebagai IP loopback atau localhost. Nah, dan juga yang 255 di belakang itu menjadi alamat broadcast. Nah, nanti Anda bisa lihat nih. Nah, kemudian nanti ada yang namanya CIDR ya. Kalau untuk kelas A dia garis miring 8, namanya prefixnya prefix 8. Kalau untuk kelas B ya yang IP kepalanya 128 sampai dengan 191 itu dia nanti garis miringnya 16 ya, prefix 16. Kemudian kalau kelas C itu adalah prefixnya 24. Nanti Anda bisa lihat dari mana nih hasil prefix 8, prefix 16, prefix 24. Ya, karena dalam penulisannya di komputer nggak ada simbol-simbol 8, garis miring 16, 24 ya. Nanti akan kita bahas di pembahasan subnetting. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kelas A dia jumlah networknya sedikit, tapi jumlah hostnya atau jumlah komputernya itu banyak. Nah, kalau kelas B dia jumlah networknya sebanyak 16.000, kemudian jumlah hostnya sekitar 65.000. Tapi kalau untuk kelas C jumlah networknya banyak tapi jumlah hostnya sedikit, yaitu 256. Nanti untuk perhitungannya jumlah host ini nanti akan dikurang 2 ya. Nanti akan saya bahas di pembahasan subnetting. Jadi kalau misalnya Anda membangun jaringan, lihat dulu kebutuhannya. Kalau misalnya jaringannya sedikit gitu tapi kliennya banyak, maka Anda gunakan kelas A. Tapi kalau misalnya Anda pengen jumlah networknya banyak tapi hostnya yang terhubung ke dalamnya sedikit, kita gunakan kelas C itu. Kalau yang relatif Anda bisa gunakan kelas D. Itu namanya IP address kelas full. Nah, sebagai contoh seperti ini.
Kalau di kelas full, ya misalnya kelas A, kelas C 192 gitu ya, 168, 10.1, ya dia nggak bisa connect ke kelas A 10.10.10.1 ya. Kalau misalnya kita colokkan langsung ke sebuah perangkat switch. Beda lagi kalau kita nanti menggunakan router, tentu bisa kelas A bisa berkomunikasi ke kelas B. Tapi nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya tentang router namanya. Nah, kemudian ya kelas C ini jumlah kliennya hanya 256, nanti dikurang 2 yaitu 254. Gimana nanti kalau misalnya ada 300, ya mau nggak mau kita naikin di sini nih. Naikin networknya. Jadi yang tadinya 10 gitu ya, dari 1 sampai 254 kita naikin karena jumlah komputernya ada 300, ya udah berarti 192, 128, 11.1 sampai dengan sisanya. Ya, butuh berapa tuh 300. Jadi kesimpulannya adalah untuk IP address kelas full ya, ini sudah ada batasannya, ada kelas A, kelas B, kelas C. Kita tidak usah pikirkan untuk kelas D dan kelas E karena sudah hampir dipastikan nggak digunakan ya. Kita fokus ke A, B, dan C saja, dimana masing-masing kelas ini sudah kita petakan ya, sudah ada petanya sendiri, dimana jumlah networknya untuk kelas A 128 gitu ya, jumlah kelas B untuk networknya adalah 16.000, jadi ada 16.000 jaringan yang berbeda. Kemudian ada kelas C 2 juta jaringan. Nah, nanti setiap jaringan masing-masing memiliki jumlah hostnya yang terhubung ya. Kalau untuk kelas A, masing-masing host ini memiliki totalnya 16 juta ya, 16.700 sekian. Nah, nanti kalau ditotalin totalnya sebanyak ya seperti inilah gitu, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, itulah untuk pemahaman dari IP kelas C. Kemudian kita balik lagi ke pembahasan, di mana IP kelas full sudah kita bahas. Nanti berikutnya kita akan bahas tentang IP kelas less. Nah, kemudian untuk IP kelas full ini ada namanya net ID dan host ID. Kemarin saya sudah katakan bahwa perbedaannya itu adalah seperti kita tinggal di suatu rumah. Ya, rumah ada RT, ada RW. Nanti yang boleh sama adalah net ID-nya. Yang harus beda itu adalah host ID-nya. Dimana nanti kita harus bisa menentukan yang mana host ID, yang mana net ID. Contoh untuk IP kelas A, ini ada 10, 10, 10.1. Ingat, kalau kelas A berarti prefixnya adalah 8. Nanti yang menjadi network ID adalah oktet yang pertama. 10 saya simbolkan dengan N. Sedangkan untuk 3 oktet berikutnya 10, 10.1 saya kasih dengan kode H, yaitu adalah hostnya. Berarti kalau untuk IP kelas A yang wajib sama adalah depannya, yang wajib beda adalah 3 oktet berikutnya. Nah, di mana untuk menentukan network ID dan host ID itu akan ditulis dengan angka 255. Nah, contoh aja kalau kita masukkan IP kan otomatis misalnya 10, 10, 10.1, nanti di subnet max-nya, ini ada namanya subnet max ya, otomatis akan terisi dari 255.0.0.0, di mana 255 ini adalah untuk mempresentasikan dia adalah oktet yang digunakan sebagai network ID. Sedangkan 0.0.0 dia adalah namanya host ID-nya. Nah, tadi saya sudah bilang ada prefix 8. Nah, prefix 8 itu didapat dari mana? Nah, apabila 255 ini dijadikan satu semua, maka adalah dia sebanyak 8 bit. Maka nanti ditulis dia sebanyak 8 bit. Sisanya yang 24 ini nanti akan dijadikan sebagai host ID-nya. Nah, sekarang untuk kelas B. Kelas B contohnya adalah 172.16.1.1. Dia ditulis dengan garis miring 16 atau prefix 16, di mana 2 oktetnya ini menjadi network, yaitu 172 dan 16. Sedangkan 2 oktet berikutnya
ya 1.1 ini menjadi host ID. Maka nanti untuk subnet max-nya akan ditulis sebagai 255 sebagai networknya, 255 sebagai networknya, 0.0 adalah sebagai hostnya. Nah, nanti 255 ini apabila ditranslate ke dalam biner, ini ada 8 satunya, dan ini ada 8 lagi. Maka 8 tambah 8 adalah garis miring 16. Maka untuk yang nolnya tidak usah ditulis lagi, nanti otomatis dia menjadi host ID-nya. Sekali lagi untuk yang kelas C, contohnya adalah 192.168.100.1 garis miring 24 atau prefixnya adalah 24, di mana 3 oktetnya menjadi network ID, kemudian oktet terakhir menjadi host ID. Makanya ketika Anda menggunakan IP 192, otomatis di subnetnya akan terisi 255.255.255.0, di mana 255 ini adalah menunjukkan kalau dia adalah sebagai network ID-nya. Maka 255 ditulis satu semua sebanyak 8, ditambah 8, ditambah 8, maka ditulis di sini adalah sebanyak garis miring 24. Penggunaannya adalah di mana? Ketika kita menggunakan paket tracer, misalnya saya masukkan sebuah IP di sini. Nah, kita coba untuk gunakan IP yang kelas A tadi ya. Contohnya adalah 10.10.10.1. Maka otomatis ketika kita masukkan subnet max-nya adalah 255.0.0.0. Berarti dia berada di jaringan 10. Nah, sisanya 3 oktetnya adalah dia sebagai hostnya, host atau komputer yang berada di jaringan 10, gitu ya. Nah, kalau kita close di sini, maka nanti kalau Anda lihat, kita geser kursornya, akan muncul 10.10.10.1 garis miring 8. Nah, nanti biar Anda nggak bingung, kalau IP address itu biasanya ditulis dengan garis miring 8, garis miring 9, 10, bahkan ada yang di garis miring 30. Berarti nanti itu adalah permainan dari subnet max-nya. Contoh lagi, misalnya untuk kelas B, kita masukkan 172.16.1.1. Maka otomatis subnet max-nya adalah 255.255.0.0, di mana 255 ini menunjukkan adalah alamat net ID-nya. Maka yang jadi net ID-nya adalah 172.16.1.1. Nah, makanya kalau mau terkoneksi, dia network ID-nya harus sama. Berarti nanti kliennya juga harus berkepala 172.16. Nah, nanti belakangnya wajib beda, nggak boleh sama. Contoh lagi, nah ini nanti kalau kita lihat di sini, kita geser kursornya, maka ditulis dengan 172.16.1.1 garis miring 16. Maka nanti kalau misalnya muncul soal ujian, tuliskan IP address-nya misalnya 200.1.1.1 garis miring 24. Nah, Anda nggak usah bingung, berarti dia masuknya ke kelas C. Dapat dari mana 24, Anda tidak usah bingung lagi. Sekarang yang kelas C, misalnya kita tulis lagi 192.168.10.1, maka otomatis subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Maka yang menjadi network ID-nya adalah 3 oktet di depannya. Sedangkan 1, ya ini menjadi network ID, sedangkan 1 oktet berikutnya menjadi host ID. Maka nanti apabila kita lihat di sini disimbolkan dengan 192.168.10.1 garis miring 24. Oke, itulah pemahaman dari konsep IP address ya untuk IP address kelas full. Nanti silakan apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Setelah kita memahami konsep IP address class full, maka yang kedua kita juga bisa memahami yang namanya konsep IP address classless. Apa bedanya IP address class full dengan IP address classless? Baik. Kalau kita lihat di IP
address class full kan sudah baku ya. Kalau untuk kelas A maka subnet masknya adalah 255.0.0.0 dengan jumlah net ID sekian dan host ID sekian. Atau di kelas C misalnya kita menggunakan IP 192, maka menjadi network ID-nya adalah 192.168.100 ya, 3 oktet, sedangkan hostnya lebih sedikit menjadi 1 digit, dimana nanti yang bisa digunakan adalah dari IP 192.168.100.1 sampai dengan IP address 192.168.100.254. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghubungkan jumlah komputernya ada 300 dengan menggunakan kepala 192? Kalau kita menggunakan IP untuk kelas A dan kelas B dengan jumlah komputer 300 nggak jadi masalah karena jumlah hostnya itu sudah besar dalam satu network. Tapi gimana caranya kita menggunakan IP kepala 192 yakni kelas C dengan jumlah komputer sebanyak 300? Saya buatkan topologi di sini. Nah, ini diasumsikan ada 300 PC yang harus terhubung dengan menggunakan IP 192.168.10.0 prefix 24. Artinya boleh dari 1 sampai dengan 254. Maka nanti di sebelah kiri saya akan buat komputer yang pertama itu adalah 192.168.10.1 dan komputer terakhir adalah 192.168.10.254. Tapi pertanyaannya adalah ada 300, berarti kurang 48 lagi. Maka yang 48-nya lagi kita naikkan net ID-nya menjadi 192.168.11.1 sampai dengan 192.168.11.46. Maka ini komputer kalau dijumlahkan ada sebanyak 300 PC. Nah, pertanyaannya lagi, apakah 300 PC ini dengan menggunakan konsep seperti ini bisa terhubung? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Sudah jelas bahwa IP-nya sudah berbeda net ID-nya 192.168.10, yang di sebelah kanan 192.168.11. Maka ini hanya bisa terkoneksi 11 dengan 11, 10 dengan 10. 10 tidak bisa koneksi yang ke 11. Bagaimana caranya? Kalau misalnya Anda punya budget lebih, Anda bisa tambahkan sebuah perangkat bernama router di sini. Nah, dengan adanya router, maka PC yang ada di kanan dan PC yang ada di kiri, yakni jaringan 10 dan 11, otomatis bisa terkoneksi. Tapi permasalahannya adalah ini tidak punya router, maka apa yang harus kita gunakan? Nah, disinilah fungsi dari IP classless bekerja. Sebenarnya IP classless ini lebih sering digunakan karena penulisannya bebas. Nah, sedangkan IP classful itu adalah konsep IP terdahulu, konsep sebelum yang ada digunakan oleh IP classless. Nah, di IP classless kita bisa memanipulasi subnet mask, di mana tadi subnet mask adalah menunjukkan identitas net ID dan host ID. Kita lihat lagi. Kalau di IP kelas C, net ID-nya adalah 3 oktet, sedangkan host ID-nya adalah 1 oktet. Kita bisa memanipulasi dengan menggunakan subnet mask-nya dari kelas B, yaitu kita jadikan 2 oktet sebagai network ID dan 2 oktet sebagai host ID. Maka nanti subnet mask yang digunakan adalah 255.255.0.0. Maka dari topologi jaringan ini kita hanya merubah aturan dari subnet mask-nya aja. Yang tadinya 255.255.255.0, maka ini bisa kita ganti menjadi 255.255.0.0. Maka kita lakukan ke semua PC. Saya ganti. Nah, sekarang kita lihat bahwa
kepala 192 seharusnya ini kelas C dengan prefix garis miring 24, sekarang sudah berubah menjadi 192.168.11.1 garis miring 16. Ini semuanya sudah menjadi 16 prefixnya gitu. Yang menjadi network ID adalah 192.168, sedangkan host ID-nya adalah 2 oktet di belakangnya, yaitu 11.1 atau 10.1. Nah, ingat, balik lagi, net ID-nya harus sama, sedangkan host ID-nya harus beda. Di sini sudah sama semua net ID-nya, yaitu 192.168, sedangkan di belakangnya wajib berbeda. Maka kalau kita coba ping dari komputer 192.168.10.1, kita ping ke 192.168.11.1, maka jawabannya adalah reply atau terkoneksi, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah untuk IP kelas plus sebenarnya sudah tidak ada lagi batasan-batasan ya, jumlah networknya berapa, kemudian jumlah hostnya berapa. Kita bisa manipulasi sesuka hati. Nanti ada kalanya mungkin saya akan buat ya, entah di soal ujian atau gimana, Anda harus bisa baca ya IP seperti ini. Saya akan buat IP 10.10.10.1 ya. Biasanya ini akan menjadi kelas A dengan subnet masknya 255.0.0.0. Maka dengan menggunakan classless saya akan ubah menjadi 255.255.255.0. Nah, sekarang kita lihat nih. Maka prefixnya berubah menjadi 10.10.10.1 garis miring 24. Atau ada kalanya nanti saya akan buat IP-nya seperti ini. 1.1.1.1. Ya, ini kan kelas A juga ya, maka nanti bisa saya ganti menjadi 255.255.255.0. Ini juga sama, dia memiliki prefix garis miring 24. Berarti IP yang bisa terkoneksi 1.1.1.1 sampai dengan 1.1.1 sampai titik 254. Atau ada lagi kalanya mungkin nanti saya akan buat seperti ini. Atau misalnya 200.200.200.1 gitu ya. Nah, ini kan harusnya kelas C, tapi saya akan ubah menjadi kelasnya adalah kelas A titik 0, sini juga titik 0. Nah, maka nanti akan terlihat di sini adalah 200.200.200.1 dengan garis miring prefixnya adalah 8. Jadi kita sudah bisa memanipulasi konsep dari subnet masknya ini. Nah, manipulasi ini nanti Anda akan terapkan di subnetting. Nah, akan kita bahas setelah ini. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah Anda sudah pahami konsep IP address, kemudian sudah paham namanya classless, classful, maka yang terakhir adalah kita masuk ke subnetting ya. Nah, subnetting ini sebenarnya apa sih gitu kan ya. Baik, saya berikan analoginya dulu. Misalnya di sini ada sebuah perkumpulan IP address ya. Ini ada IP address di mana IP-nya itu adalah misalnya 192.168.10.0 ya, garis miring 24. Berarti kliennya dari 1 sampai dengan 254. Nah, dengan menggunakan subnetting, ini nanti ada kalanya IP-nya akan dibagi. Entah dibagi 2, kiri dan kanan, atau nanti bisa dibagi 4 gitu ya. Nanti masing-masing dari IP ini akan terbentuk IP lain ya, IP lain atau network lain saja. Saya bahasanya network atau saya bilang subnetwork ya, subnetwork. Jadi dari sebuah IP dengan menggunakan subnetting, maka nanti dipecah-pecah menjadi subnetwork juga. Sama seperti kita punya buku ya. Kalau di buku itu kan ada sebuah bab. Nanti dari bab itu akan melahirkan subbab lainnya.
Nah, begitu juga untuk IP address. IP address ini bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa sub network. Fungsinya apa? Kenapa kita harus membagi-bagi sub network, gitu kan? Oke. Nah, kalau kita menggunakan sebuah network, contohnya tadi dengan IP-nya tadi 192.168.10.0/24, maka nanti jumlah kliennya kan dari 1 sampai dengan 254 komputer ya, atau PC. Nah, nanti semua akan terhubung satu sama lain. Nah, nanti kalau misalnya di sebuah PC A itu ada seorang pengguna ya yang menggunakan aplikasi Netcat. Ini adalah aplikasi untuk memutuskan jaringan. Maka si Netcat ini nanti bisa melihat siapa-siapa saja yang terhubung PC-nya itu di dalam IP 192.168.10.0 ini. Oh, misalnya yang aktif hari ini adalah komputer dengan IP 192.168.10.10 sampai dengan 30 ya, ada 30 PC misalnya. Nanti di komputer A ini akan terlihat nih kedeteksi IP address-nya, ke scanning. Nanti dia bisa memutuskan IP mana aja. Jadi iseng nih diputusin satu persatu. Itu yang pertama bahayanya apabila kita menggunakan sebuah IP address tanpa dibuat sub networknya. Jadi semuanya jadi satu di situ. Kemudian belum lagi nanti ada namanya banjir broadcast ya, atau broadcast storm. Nah, ini nanti akan memberatkan jaringan. Jadi kalau broadcast itu sebuah PC ya, satu PC akan mengirimkan sinyal atau pesan broadcast ke semua jaringan yang ada di dalam satu network. Itu baru satu PC. Bagaimana kalau 10 PC? Berarti 10 kali 10. Bagaimana kalau ada 30? Berarti 30 kali 30 broadcast yang disebut dengan broadcast storm. Tapi ketika kita menggunakan subnetting, maka apabila ada sebuah user, di sini saya anggap ada user A menggunakan aplikasi Netcat tadi, dia memutus jaringan. Maka yang diputuskan hanya ada di bagian subnetwork sini saja. Dia nggak bisa menuju ke subnetwork yang ada di bawahnya atau di kiri kanannya. Dia hanya yang berada di bagian situ saja, di bagian subnetwork tersendiri. Jadi subnetwork yang lain yang sudah terpisah dia nggak bisa di scanning, nggak bisa terlihat. Makanya kita butuh fungsi yang namanya subnetting. Nah, di dalam subnetting itu konsepnya adalah membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Oke. Nah, nanti dia ada rumus-rumusnya untuk mencari berapa sih IP yang bisa dibagi gitu ya. Berapa setiap subnetwork ini nanti hostnya ada berapa atau kliennya ada berapa gitu. Nanti kita bisa mencari ini jumlah subnetworknya berapa. Jumlah subnetnya berapa, ya, terus jumlah subnetworknya berapa, kemudian jumlah host per subnetnya berapa. Kemudian nanti juga kita bisa mencari alamat dari subnetworknya. Kemudian kita juga bisa mencari alamat dari broadcastnya berapa. Nah, ini ada rumus-rumusnya nanti ya. Nah, sekarang kita akan mencari rumusnya. Ya, tadi saya bilang adalah subnetting adalah konsep membagi sebuah network menjadi beberapa network ya. Ini sudah terjawab. Kemudian gimana caranya mencari jumlah subnet? Kita cari, anggaplah saya mempunyai IP yang tadi kita pakai 192.168.10.0/24. Saya akan pecah dari IP tersebut. Ini nanti akan menjadi beberapa network, gitu kan? Dan juga beberapa
host yang tergabung di dalam network tersebut. Tapi sebelumnya ini sudah saya tuliskan di blog saya. Di sini sudah saya tulis konsep subnetting dan CIDR. Kemudian juga ada perhitungan untuk subnetting yang tipenya kelas C, kelas A, dan kelas B. Nah, nanti Anda bisa lihat di sini. Ada sebuah tabel CIDR di mana kalau biasanya IP address itu kan prefixnya prefix 8, prefix 16, prefix 24. Nah, ini prefix 8 berarti subnet max-nya adalah 255.0.0.0. Kemudian kalau misalnya prefixnya 16 atau kelas B 255.255.0.0 atau prefixnya 24, berarti di sini 255.255.255.0. Tapi itu prefix default. Tapi ketika kita memainkan di subnetting, kita bisa memainkan subnet max-nya. Di sini kita bisa ganti mau prefix berapa? Prefix 25, prefix 26, prefix 27 sampai dengan prefix 32. Nanti akan ketahuan nih jumlah hostnya berapa gitu kan. Nah, nanti untuk menghitung ini ada rumusnya. Karena kita masuk rumusnya dulu. Kita akan mencari dari IP 192.168.10.0/24 yang tadinya ada jumlahnya 254 host. Nah, nanti kita pecah nih. Kita coba dulu dengan mengubah subnettingnya menjadi 192.168.10.0. Kita coba pakai yang 25 ya. 25 nih, nanti dia jumlah hostnya berapa? Kita belum tahu. Nah, yang pertama kita cari adalah mencari jumlah subnetnya atau subnetworknya berapa. Ini ada rumusnya, yaitu rumusnya adalah nanti 2 pangkat N ya. Nanti ada rumusnya. Mencari jumlah subnet itu adalah 2 pangkat N. Nah, untuk mencari jumlah host per subnetnya, maka nanti adalah rumusnya 2 pangkat Y dikurang 2. Nah, ini gimana caranya? Baik, kita mulai. Kita cari dulu jumlah subnetnya. Nah, dengan IP 192.168.10.0/25, kita kan subnetnya kalau 24 berarti kan 255.255.255.0 ya. Kalau pakai yang 24 ya. Tapi kalau kita memakai 255 berarti gimana caranya? Ini kan kalau dikonversikan ke satu semua nih. Tuh 2345678 titik tuh 2345678 tuh 2345678 gitu ya. Nah, ini biasanya kan 0,000,000,000. Nah, itu kalau pakai yang 24 di sini. Ya, kalau kita memakai yang 24, berarti subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Dimana ini dapatnya dari 111 semua ya sampai dengan 24 di sini. Makanya kan di prefixnya 24. Nah, sekarang kita pakai yang 25. Kalau 25 berarti di sini 8, di sini 16, di sini 24, kita tambahkan di sini menjadi 1 seperti itu. Maka kalau dihitung jumlah satunya ini ada sebanyak 25. Nah, nanti diubah nih. Jadi 255.255. Nah, ini berapa nih kalau diubah menjadi bilangan desimal? Silahkan dihitung dari biner 1,0000000 diubah menjadi ke bilangan desimal. Oke, silahkan Anda boleh menghitungnya secara manual atau menggunakan kalkulator. Nah, ini kalau diubah menjadi 128 seperti ini. Nah, nanti kita lihat nih, benar enggak? Ya, garis miring 25 adalah 255.255.255.128. Maka nanti adalah subnet max-nya yang dipakai untuk subnetting dari 192.168.10.0/255 adalah subnet max-nya 255.255.255.128. Nah, sekarang kita pakai rumusnya 2 pangkat N ya.
Kita tuliskan di sini 2 pangkat N, di mana N adalah banyaknya 1 di sini. Di oktet terakhir, banyaknya 1 berapa? Berarti adalah 1. Ya, kalau banyaknya 0 adalah 7. Nah, kan ini adalah 8 bit. Nah, banyaknya 1, N ini adalah 1. Berarti banyaknya 1 adalah 1. Maka ditulis 2 pangkat 1. Maka hasilnya adalah 2. Nah, berarti kita sudah tahu nih bahwa dengan prefix garis miring 25, maka nanti jaringannya akan dipecah menjadi 2 subnet jaringan, subnetwork. Nah, sekarang sudah ketemu ya. Rumusnya adalah 2 pangkat N, di mana N adalah banyaknya 1 di oktet terakhir. Nah, maka 2 pangkat N ya didapat 2 pangkat 1. Ya, di sini 1, maka 2 pangkat 1 adalah 2. Maka otomatis dengan IP 192.168.10.0 maka jaringannya akan dipecah menjadi 2 subnetwork gitu. Nah, sekarang dari 2 subnetwork ini hostnya ada berapa? Masing-masing subnetwork itu hostnya ada berapa? Maka kita cari nih dengan menggunakan rumus 2 pangkat Y min 2, di mana 2 pangkat Y dikurang 2 itu Y adalah banyaknya 0. Ya, mungkin saya akan tulis di sini Y adalah banyaknya 0. Sedangkan N adalah banyaknya 1. Banyaknya 1 di sini berapa? Oke, 1. Sekarang banyaknya 0 berapa nih? Ada 7. Maka 2 pangkat 7 dikurang 2. Berapa? 2 pangkat 7 adalah 128 dikurang 2. Maka adalah 126. Nah, dapatnya adalah 126. 126 apa? 126 host. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencari jumlah subnetworknya dengan IP 192.168.10.0 didapatkan dan dipecah dia IP-nya menjadi 2 subnetwork atau 2 sub jaringan. Nah, masing-masing jaringan dia memiliki host sebanyak 126 host. Nah, sekarang kita menentukan alamat network gitu ya. Nah, karena dia ada 2 subnetwork, berarti di sini adalah 192.168.10 titik berapa ini? Itu titik berapa, dan satu lagi 192.168.10 titik berapa nih? Oke, dengan menggunakan garis miring 25. Nah, cara mencarinya gimana? Kan ini menjadi 2 subnetwork. Nah, network pertama pasti ditulis di sini adalah 0. Gitu. Kemudian yang keduanya berapa nih? Gitu kan? Nah, ada rumusnya lagi. Rumusnya adalah menentukan alamat network adalah dengan 256 dikurang 128. Ya, 128 dapat mana? Dari sini. Nih, dari perhitungan biner 10000 ya, kalau dikonversi menjadi desimal 128. 256 ini nanti kalau dikurang 128 hasilnya berapa? Yaitu 128. Maka nanti di sini adalah perhitungannya itu adalah karena dia ada 2 jaringan, berarti di sini pasti 0, di sini adalah 128. Tinggal kita cari nih alamat broadcast-nya. Kalau alamat broadcast-nya adalah nanti tinggal dikurang 1 aja. Di sini 128 dikurang 1 ya, 128 dikurang 1 sama dengan berapa? Yaitu 127. Maka nanti alamat broadcast-nya adalah 192.168.10.127 gitu ya. Ini udah ketahuan nih, gampang. Sekarang tinggal kita buat
pemetaan IP-nya. Pemetaan IP-nya Anda butuh yang namanya Microsoft Excel aja di sini. Nah, ini sudah ketemu nih dengan prefix garis miring 25, maka didapatkan alamatnya menjadi dua sub jaringan. Yang mana alamat sub jaringan yang pertama adalah 192.168.10.0. Di sini kita tulis 192.168.10.0, gitu kan? Dan yang kedua adalah 192.168.10.128. Maka IP yang bisa digunakan adalah IP yang bisa digunakan mulai dari 192.168.10.1 sampai dengan berapa nih? 126 kan? 192.168.10.126. Maka IP broadcastnya kita dapatkan 192.168.10.127, 192.168.10.127. Maka nanti di alamat berikutnya adalah 192.168.10.128. Tapi yang bisa digunakan di jaringan tersebut adalah mulai dari 192.168.10.129 sampai dengan 126 ke depan. Berapa totalnya? Berarti 192.168.10 titik berapa nih? Ini kan dari 1 sampai 126. Berarti ada 126 komputer. Kalau dari 129 ke 126 komputer ke depan adalah alamatnya 254. Nanti dia broadcastnya adalah 192.168.10.255. Oke, kita sudah dapat dari IP 192.168.10.0 maka didapatkan dengan rumus ini adalah dua subnetwork. Masing-masing subnetwork memiliki alamat IP sebanyak 126. Di sini 126, di sini 126. Juga kita sudah tahu alamat subnetworknya dimulai dari mana dan alamat broadcastnya dimulai dari mana. Nah, sekarang tinggal kita buka implementasi di paket tracer. Oke, karena dia memiliki dua buah jaringan, maka saya akan buat di sini ada dua buah switch ya. Umpamanya dihubungkan dengan sebuah kabel dari switch ke switch. Kemarin ada yang nanya tuh, switch ke switch pakai kabel apa? Pakai kabel cross ya. Kalau untuk yang sesama perangkat switch ke switch pakainya kabelnya crossover. Tapi kalau beda perangkat, kalau dari komputer ke switch atau dari switch ke router, kita pakainya adalah kabel straight. Nah, nanti di sini ada sebuah komputer, dan komputer. Kita asumsikan ini adalah yang atas komputer awal dan sini adalah komputer akhir. Di sini juga komputer awal dan sini adalah komputer akhir. Nah, semua komputer ini nanti dihubungkan ke sebuah switch. Jaringan yang ada di sebelah sini ini adalah jaringan 192.168.10.25. Maka di sini adalah 192.168.10.28. Nah, maka nanti untuk IP-nya adalah kita masuk ke sini 192.168.10.1. Oke, kita ganti alamat subnet max-nya adalah tadi 255.255.255.128 seperti itu. Maka nanti kalau kita lihat di sini adalah dia garis miringnya adalah garis miring 25 192.168.10.1 garis miring atau prefix 25. Sama di sini juga kita ganti mengikuti acuan tabel ini ya. Berarti NIP-nya adalah 192.168.10.126. Jangan lupa subnet mask-nya semuanya diganti menjadi 128. Maka yang jaringan yang kedua dimulainya dari 129 sampai dengan 254. Jangan
terakhir 192, 168, 10.254. Dan terakhir juga sama, kita masukin adalah subnet masknya 255, 255, 255, 128. Karena nanti kalau kita lihat di sini adalah dia prefixnya adalah 25 semua. Ya, sudah tidak lagi menjadi alamat prefix 24. Maka nanti untuk tes koneksinya Anda bisa ping aja, ping dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ya, nanti kita lihat aja. Misalnya kita coba ping dari sini ya ke sini. Nah, ini nanti statusnya harus sukses. Nah, di situ juga dari sini atas ke bawah. Ini statusnya sukses. Tapi dia tidak akan bisa berhubung ke dari kiri ke kanan. Nah, nanti dia statusnya adalah failed. Kenapa failed? Karena dia beda jaringan. Ingat, IP yang berbeda jaringan atau beda IP address, maka dia tidak bisa terhubung. Nah, nanti gimana kalau mau dihubungkan? Ya dengan menggunakan perangkat yang bernama router. Gimana? Masih bingung? Kalau misalnya masih bingung, saya berikan satu contoh lagi ya. Saya kasih satu contoh lagi. Kita gunakan IP 192.168.100.0, kita mau buat dengan prefix 26. Nanti dari prefix 26 ini dapat berapa subnet, dapat berapa host per subnet, dapat berapa alamat tiap subnetnya, dan berapa alamat broadcastnya. Nanti setelah kita dapat semua, kita petakan di sebuah tabel. Nah, nanti dari tabel itu kita buat skemanya. Oke, kalau di prefix 26, maka di sini dapatnya adalah untuk subnet masknya 255, 255, 255, 192. 192 dapat dari mana? Karena dia pakainya prefix 26, maka kita ubah binernya. Di sini menjadi 111 semua dari 255. Kemudian 255 diubah menjadi 1 semua. Kemudian 255 diubah 1 semua. Kan kalau di total 24. Nah, karena dia pakai 26, maka kita tambahkan di sini 2 digit ya. Satunya 2 digit. Jadi 26. 24 tambah 2 yaitu jadi prefix 26. Nah, biner ini yang di oktet terakhir apabila kita konversikan ke dalam desimal maka menjadi 192. Makanya nanti untuk prefix 26 subnet max-nya yang digunakan adalah 255, 255, 255, 192. Nah, kita akan mencari nih subnetnya yang bisa dipecah menjadi berapa dengan menggunakan 2 pangkat n, di mana n adalah banyaknya 1 di sini. Nah, karena satunya ini ada 2 bit, maka 2 pangkat 2 didapatlah menjadi 4 subnet atau 4 subnetwork ya. Dari IP tersebut akan dipecah menjadi 4 subnet. Nah, masing-masing subnet dapat berapa host? Nah, kita carilah dengan mencari jumlah host per subnet. Tadi rumusnya apa? 2 pangkat Y dikurang 2. Maka Y itu adalah banyaknya 0 di sini. 0 di sini adalah jumlahnya adalah sebanyak 6 bit. Maka 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 64. Jadi masing-masing dari subnet ini memiliki 62 host atau 62 komputer nanti yang terhubung. Nah, sekarang kita cari nih, mencari alamat tiap subnetnya dengan rumus tadi 256 dikurang 192. 192 dapat dari penjumlahan biner ke desimal di sini 192. Maka rumusnya adalah 256. 256 ini udah baku ya, jangan dirubah-rubah. 256 dikurang 192. Maka nanti dia dapatnya 64. Nah, karena 64 ini digunakan setiap subnet yang 4 di sini, maka pasti nanti alamatnya adalah kelipatan 64. Yang pertama dimulai dari 192.168.100.0. Kelipatan 64 adalah 192.168.100.64. Kemudian kelipatan 64 lagi adalah 192.168.100.128. Kemudian kelipatan 64 lagi adalah 192.168.100.128.
Inilah menjadi alamat setiap subnetnya, alamat jaringan baru ya. Kemudian untuk mencari nilai broadcastnya, ya tinggal dikurang aja, 64 dikurang 1 adalah nanti 63, maka didapat hasilnya 192.168.100.63. Begitu juga untuk 128 dikurang 1 yaitu 127, dan 192 dikurang 1 menjadi 191. Nah, yang terakhir gampang, ya udah tinggal 256, ya kan mentoknya 256 dikurang 1 menjadi 255. Maka nanti adalah broadcast terakhir didapat 192.168.100.255. Maka apabila kita petakan di dalam sebuah tabel dengan prefix garis miring 26, subnetworknya adalah pertama 192.168.100.0. Dimulai lagi nanti yang pertamanya IP yang bisa digunakan mulai dari 1 sampai dengan 62. Broadcastnya 63. Maka nanti subnetwork yang baru adalah 64. IP yang bisa digunakan di dalamnya adalah 65 sampai dengan 126. Sedangkan 127-nya menjadi alamat broadcast. Kemudian masuk lagi ke jaringan yang ketiga, yaitu alamat jaringannya adalah 128. Nah, 128 kita bisa mulai IP-nya dari 129 sampai 62 ke depan adalah 190. Nah, nanti dari 190, 191-nya adalah alamat broadcast. Nah, nanti yang terakhir jaringan adalah 192 sebagai alamat networknya, maka dimulai IP-nya yang bisa digunakan adalah dari 193. Nanti 62 ke depan berakhir di 254, dan terakhir adalah alamat broadcastnya menjadi alamat 255. Kalau kita sudah petakan seperti ini, maka gampang untuk membuat model jaringannya. Kalau model jaringannya adalah seperti ini. Ini ada sebuah switch, nanti dihubungkan ke switch setiap jaringannya. Ini adalah kita buat jaringan 192.168.100.0 dengan kliennya mulai dari 1 sampai dengan 62. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah jaringan subjaringan dengan alamat 192.168.100.64 dimulai dari 65 sampai dengan 126. Dan yang ketiga adalah ini adalah jaringan subjaringan yang memiliki IP 192.168.100.128. Ini maaf, ini 168. Kemudian dia dimulai dari 129 sampai dengan 190. Nah, 190 kita mulai lagi nih di sini. 192 ya. Ini alamat subnetwork 192.168.100.192. Nanti dia dimulai dari 192 sampai dengan 254. Makanya kita harus buat tabelnya dulu seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dicoba aja. Setiap komputer yang berada di jaringan wajib terhubung atau connect atau di ping bisa ya, replay. Tapi kalau antar jaringan dia tidak bisa terhubung alias tidak bisa terkoneksi. Oke, inilah pembahasan pada minggu ini. Saya harap apa yang sudah saya berikan dicoba di rumah ya. Jangan sampai dibiarkan saja. Kemungkinan nanti kalau ada tugas untuk nilai project akan saya buat bentuknya seperti ini aja. Dan jangan lupa di kolom deskripsi ada tugasnya. Silahkan di-download. Kemudian juga ada link untuk mengupload tugasnya. Nanti saya akan berikan batas waktu sampai kapannya saya akan kabarkan di grup. Itu saja materi yang saya bisa sampaikan pada pertemuan minggu ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.